Halo, sukenggalu para liliknya ya. Ini sekarang tuh jam setengah 11 malam. Saya baru selesai ngedit video. Cuman ternyata di bagian awalnya tadi saya belum bikin pembukaan. Tadi tuh siang tadi saya bikin cilok lik, dan ciloknya itu enak banget. Monggo silakan liliknya mencoba ya. Yang jelas liliknya nggak bakal kecewa kalau bikin resep si sapi yang kali ini, dan kemungkinan gagal itu kecil banget karena resepnya mudah menggunakan takaran mangkok. Saya menggunakan mangkok, liliknya nanti bisa menggunakan baskom, menggunakan ember, menggunakan jembangan seterah, pokoknya menggunakan alat yang bisa untuk mengukur perbandingan ya. Ini pun sekarang langsung OTW capcus saja. Yang tidak mau disun, minggir dulu, saya akan mengesun liliknya yang mau disium. Kebojone pada kesukaan ronyong lah. Untuk membuat resep kali ini Lik, pertama-tama liliknya siapkan tempat ya. Bisa menggunakan mangkok, bisa menggunakan gelas, bisa menggunakan sendok, bisa menggunakan apa saja, yang jelas wadah yang bisa buat menampung tepung. Bisa menggunakan mangkok yang cilik mentik saja Lik, karena saya cuman bikin sedikit banget ya. Sekarang saya memasukkan tepung terigu. Ini tepung terigunya pro sedang. Bentar ini akan saya ratakan. Saya akan menggunakan terigunya sebanyak 1 peres saja, kurang sedikit maning ini. Ya. Nah, bentar. Ini diratakan dulu. Tuh ya Lik ya. Betul-betul sudah 1 peres tuh, G. Ini penggunaan peres-peresan ini hanya untuk sebagai bahan perbandingan saja, Lik. Selanjutnya tepung terigu ini langsung kita suntikkan ke dalam wajan. Kalau liliknya di sini mau menggunakan timbangan, itu kan bisa sampai 1:1 ya, sekilo banding sekilo. Menurut saya, Lik, kalau untuk tepung-tepungan ini saya nggak sepakat harus menggunakan timbangan ya, karena kan berat jenisnya antara tepung terigu dengan tepung kanji yang nanti akan saya pakai itu, kalau 1 kilo dibanding 1 kilo itu banyaknya akan berbeda kalau kita menggunakan takaran mangkok ya. Jadi bagusnya memang 1:1, tapi menggunakan takaran yang sama mangkok, jangan berdasarkan beratnya. Karena kan biasanya Lik, untuk 1 sendok makan si terigu itu standarnya adalah 10 gram. Sementara kalau untuk 1 sendok makan tepung kanji itu beratnya adalah 15 gram. Itu gambarannya begitu. Jadi nanti kalau Lilik kayak tetap ingin membandingkan antara tepung terigu dengan tepung tapiokane adalah 1:1 tapi menggunakan timbangan, nanti hasilnya akan berbeda dengan yang saya inginkan, Lik. Berikutnya saya akan menggeprek ini ya, memecototkan bawang putih. Saya menggunakan 2 siung. 2 siung bawang putih sudah saya pecototkan begini. Terus Lik, saya juga menambahkan air. Ini airnya tadi sebanyak 1 peres mangkok yang sama saya gunakan untuk mengukur si terigunya tadi ya. Saya beri garam sedikit. Saya tambahkan merica, ini merica bubuk bisik dan entong. Bentar Lik, habis ini. Jebule merica saya sudah habis Lik, cuman ada sedikit banget tadi saya lebokan. Nanti kalau liliknya di rumah ada merica, gunakan yang mandan banyak ya Lik. Ini hanya lagi dibuka. Nanti kalau liliknya punya stok merica banyak, silahkan gunakan yang mandan banyak. Ini saya masukkan masako mandan banyak tadi nengge. Selanjutnya saya akan menambahkan daun bawang. Ini daun bawangnya akan saya gunting lembut-lembut saja Lik. Ini kompornya jangan dinyalakan dulu ya, kita gunting-gunting saja dulu ini. Setelah itu baru kita nyalakan kompornya. Tunggu dalam maning. Nah, begini. Ini menurut saya kalau kita menggunakan daun bawangnya lebih banyak, lebih wangi. Tapi saya nggak punya stok maning. Kelalen kolik kemarin belanja nggak beli daun bawang sama merica, habis total. Dah, ini duplak-kuplak diratakan dulu. Kalau sudah rata baru dinyalakan kompore. Kenapa begitu sapi? Ya karena kalau langsung dinyalakan kompore, ini belum diublek-ublek dulu, nanti ada yang berindil-berindil, udah keburu mateng ya. Jadi matengnya nanti nggak rata. Nah ini ketonnya sudah
tercampur rata Lik, nggak ada yang berindih lagi. Sekarang baru kita nyalakan kompornya. Ini diublek-ublek terus sampai dia kalis gilik nggih. Gunakan api yang kecil saja biar nggak gosong, apalagi wajan saya ini anti lengketnya sudah hilang. Di tahap ini Lik, sebenarnya terigunya sudah mateng ya, tapi akan saya ublek-ublek sedikit lagi ini supaya si bener-bener kalis terigunya ya. Bentar maning lah, paling sekitar 1-2 menitan lagi nih. Nah ini dia Lik, kalau sudah begini ya, betul-betul di wajahnya sudah bersih, ini sudah bener-bener kalis. Tuh, kalis banget Mbok, bersih banget wajahnya Mbok. Kalau sudah begini ya udah langsung dimatikan kompornya. Ini kita cuekin sebentar saja. Sekarang kita menyiapkan bahan berikutnya. Bahan berikutnya yang saya maksud adalah ini Lik, tepung tapioka bin kanji bin aci ya. Bentar ini angel bukake. Ini sekilo di Batam harganya 9.000 Lik, tepung tapioka. Di tempat liliknya berapa ini sekilone? Ini murah meriah saja kalau di Batam. Ini banyaknya juga 1 peres ya Lik ya, 1 mangkok peres. Ini mangkoknya sama dengan yang saya gunakan untuk ngukur terigu tadi, untuk ngambil airnya sama persis. Dan memang cuma menggunakan 1 mangkok saja saya. Nah kita ratakan dulu. Pas ini 1 peres juga Lik. Tuh, nggih. Sekarang saya ambil baskom dulu. Terus kemudian Lik, kita masukkan terigunya ke dalam baskom ya. Dan ini kondisinya masih hangat Lik, hangat-hangat panas. Sekarang kita masukkan tepung tapiokanya bin aci bin kanji ya. Langsung masukkan saja semua, nggak usah mikir-mikir. Dah, ini langsung kita uleni Lik, dicampurkan jadi satu sampai tepung tapiokane nggak ada yang masih ngeprul-ngeprul begini ya. Nanti udah tercarup semua. Asli Lik, ini panasnya nggak umum ya. Kalau bisa menggunakan centong dulu saya. Bentar. Ini ada centong. Saya gunakan centong dulu. Nanti Lilik di rumah gunakan centong saja dulu ya Lik ya. Kalau langsung menggunakan tangan, amit-amit jabang bayi panas banget. Apalagi ini udaranya udah panas, rengengen jepret. Duh, Jan. Terus saja ini diublek-ublek sampai tercampur rata, sampai kalis lagi ya. Itu putah malah Jan. Kayak bocah pasar-pasaran ini tah dadine. Sekarang ini Lik, adonannya sudah tercampur rata semua ya. Terus tepung-tepung kanjine di baskome juga sudah nggak ada lagi. Ini artinya proses menyet-menyetnya, proses ngublek-ubleknya, proses menggenjus-genjusnya ini udah selesai ya. Jangan terlalu lama menguleninya begitu ya. Nanti kalau terlalu lama menguleninya ini bakal keras ya, walaupun tidak sekeras yang biasanya Lilik buat, tapi tetap akan ada tekstur kerasnya. Jadinya kalau sudah terambil semua tepung tapiokane di baskom ya udah langsung dihentikan proses ngublek-ubleknya. Terus ini langsung dibentuk saja sesuai dengan selera besar kecilnya. Tuh kalau saya sebesar ini saja Lik. Terus lakukan begini hingga si adonannya entong ya. Hari semakin panas Lik, dan saya sudah selesai memblondo-blondo si ciloke ya. Sekarang ini akan saya godok. Kita tuang air ke dalam wajan Lik. Urupkan kompore. Beri sedikit minyak di air rebusan ini Lik. Terus ini akan saya biarkan dulu hingga mendidih ya, mendidih plekuduk-plekuduk. Airnya udah umum Lik, langsung kecilkan apinya. Terus kita masukkan ini blondo-blondone ya. Kita biarkan sampai dia pating kerampul, nanti sampai kemambang, sampai mengapung. Sambil menunggu si ciloket digodok Lik, sekarang saya akan membuat sausnya ya. Sausnya saya menggunakan kacang, bawang putih, sama cabai yang sudah digoreng. Bentar dulu ya. Ini sekarang akan saya genjus-genjus Lik, akan saya blender tapi nggak akan saya videokan ya, biar saya nggak capek ngedit emang kok. Acara memblendernya sudah rampung Lik.
Tuh ya, sekarang ini langsung akan saya godok saja. Kita masukkan ke dalam wajan. Oh iya, tadi pas blender ini saya beri air sedikit ya, dadine mandan lembek-lembek. Gak apa-apa juga sebenarnya kalau diberi air, karena ini juga nanti akan saya tambahkan air lagi. Mandan banyak malah air sekalian gojaki ini saya masukkan air, ini air matang sebenarnya ya. Misalnya Liliknya mau menggunakan air mentah juga untuk gojaki juga nggak masalah, karena kan ini juga akan kita rebus Kita nyalakan kompore, diublek dulu ini ya. Saya tambahkan daun jeruk kemudian asam jawa, saya tambahkan lengkuas. Ini warnanya masih pucat ya ya, karena saya belum menambahkan gula jawa. Niki gula jawanya saya masukkan ya. Ini diublak sampai rata. Oh iya, ini saya belum memberikan, oh iya lupa kolik. Nih garam ya saya masukkan. Ini dimasak terus, gunakan api yang kecil hingga keluar minyak Lamang ke sapi mandan lama sih kalau mau enak tapi kalau Liliknya buru-buru ya udah nggak usah nunggu sampai berminyak, yang penting sudah mendidih udah langsung bisa dipakai Kedua tungku ini lagi saya pakai semua. Pertama untuk nggodok bumbu, ini bumbu ini sudah mulai mengeluarkan minyak. Terus yang sebelah sini untuk nggodok ciloke ya, ini ciloke sebenarnya sudah mengapung, cuman saya biarkan dulu, tetap saya rebus biar matangnya betul-betul tanak mungkin sekitar 3-4 menitan lagi baru si ciloke akan saya matikan kompor ciloke sudah mau saya matikan sekarang saya ngambil sedikit ya, tuh ngambil segini, terus ini akan saya masukkan ke dalam saus kacangnya cemplung begitu. Ini kalau langsung digodok bersama bumbu kacangnya bayangan saya bakal endol banget ya, bumbunya bakal ngeresep banget ke dalam ke dalam ondol-ondole. Dan yang sebagian itu akan saya biarkan putih-putih saja, nanti akan untuk pas kalau mau makan baru disiramkan kuah seperti itu. Ini mangsakane anake biung dira, cilok yang sungguh empuk walaupun sudah sekian jam. Biasanya kalau saya bikin yang beginian ini pagi bikin, terus nanti malam jam 9, jam 10 saya masih pengen ngemil dan makan ini tuh masih empuk saja, nggak keras ya. Biasanya kan kalau orang-orang itu bikin pagi terus dimakan sore atau mandan siang sedikit jam 3, jam 2 sore itu sudah mulai keras. Ini sampai malam masih empuk bahkan hari berikutnya pagi-pagi itu saya pernah ngicipi masih empuk. Jadi ini menurut saya dicoba saja ya ya. Siapa tahu Liliknya cocok dengan resep si sapi. Cus. Saya mau ngicipi pakai biting tuh ya. Empuk banget pas disuntuk. Wow. Kenyalnya pas banget ya. Enak banget Cuman bumbu saya kurang pedes. Tapi asli kalau untuk tekstur si cimol bener ya saya. Cilok. Enak banget. Ini enggak terlalu lengket. Terus pas dikunyah enak. Pokoknya endol. Ya, empuk sekali. Enak monggo silakan dicoba. Ini kalau Liliknya mau memvariasikannya bisa juga dalamnya diberi isian keju, cincangan daging, terus diberi abon bisa juga ya. Terus kalau pengen ada aroma udangnya ya silahkan ditambah dengan itu di adonannya itu diberi itu udang kering sih jenengannya kelalen rebon ya. Monggo silahkan dimodifikasi saja sama Liliknya. Yang jelas takarannya 1-1-1 ya, 1:1 dengan mangkok, dengan ember, dengan baskom setara. Tapi jangan menggunakan perbandingan berdasarkan berat Mungkin pun anak Biung Dira pamit dulu, sampai jumpa di video berikutnya. Tetap jaga kesehatan.
Salam ublek-ublek.